secara kelembagaan akan melakukan proses pengkajian dan nanti akan dirapatkan. Tetapi fenomena yang terjadi di masyarakat di wilayah Mataraman ya, terkait dengan adanya rame-rame berupa keberadaan sound horeg, di mana hal tersebut dalam berbagai macam penilaian masyarakat itu memang lebih banyak unsur madorotnya daripada manfaatnya. Kiai Haji Hasan menambahkan bahwa sejumlah penilaian masyarakat terhadap penggunaan sound horeg menunjukkan lebih banyak dampak negatif dibanding manfaatnya. Aktivitas ini dinilai seringkali menimbulkan gangguan ketertiban dan kenyamanan warga. Proses pengajian resmi di tubuh MUI Jatim masih berlangsung dan hasilnya akan diumumkan setelah melalui pembahasan mendalam di Komisi Fatwa. Pendengar, informasi selanjutnya dinilai banyak menimbulkan mudarat daripada manfaat. Ketua Satuan Koordinasi Wilayah Badan Ansor Serbaguna Jawa Timur menyatakan bahwa fatwa larangan kegiatan praktik sound horeg. Andre Santoso melaporkan. Sejumlah pemuka agama di Jawa Timur menyatakan keharaman fenomena sound horeg, yakni penggunaan perangkat audio berkekuatan tinggi yang kerap menimbulkan kebisingan di ruang publik. Pernyataan haram ini pertama kali disampaikan oleh Kiai Haji Muhibbul Aman Ali, pengasuh Pondok Pesantren Besuk Pasuruan yang juga menjabat sebagai Rais Surya PBNU. Fatwa tersebut turut didukung oleh Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur Kiai Haji Ma'ruf Kozin, serta Ketua Satkorwil Banser Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur Haji Riza Ali Faizin. Kepada RRI Surabaya pada Minggu 6 Juli, Riza mengatakan selain banyak mudorotnya, kegiatan yang melibatkan sound horeg itu juga menimbulkan kebisingan dan berpotensi merusak tatanan sosial di masyarakat. Ia menegaskan dukungan terhadap fatwa haram tersebut didasarkan pada kajian fikih yang matang serta musyawarah para ulama. Ia juga menghimbau para pemuda Ansor agar tetap menjaga sopan santun dan tradisi luhur warisan para kiai dan adat kesopanan. Sangat merugikan masyarakat. Intinya mendukung lah mas fatwa MUI dengan beberapa kejadian di masyarakat, karena itu tadi adanya sound horeg kan banyak meresahkan masyarakat ya. Kalau selama buat event ya sewajarnya saja, boleh menggunakan tapi dengan ketentuan adat ketimuran tetap harus dijaga. Meski demikian, hingga saat ini MUI Jawa Timur belum mengeluarkan fatwa resmi terkait larangan sound horeg. Namun tidak menutup kemungkinan fatwa akan diterbitkan apabila praktek tersebut dinilai semakin meresahkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Andre Santoso melaporkan. Pendengar, fenomena sound horeg bukan sekedar soal hiburan dan dentuman musik keras, namun ancaman serius bagi kesehatan telinga dan tumbuh kembang anak. Atit Sasono melaporkan. Fenomena sound horeg tak sekedar soal hiburan dan dentuman musik keras. Di balik gemuruhnya, tersembunyi ancaman serius bagi kesehatan telinga dan tumbuh kembang anak. Menurut Dr. Konifa Wahyurini, SPTHTKL, dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut atau RSPL Dr. Ramelan Surabaya, paparan suara keras dapat merusak pendengaran secara permanen. Ia menegaskan bahwa kemampuan pendengaran manusia hanya mampu menerima intensitas suara sebesar 85 desibel selama 30 menit. Jika melebihi dari durasi itu, telinga akan mengalami fatigue atau kelelahan pendengaran yang bersifat merusak. Telinga kita terpapar dengan lebih dari 85 desibel 12 jam, sedangkan 1 jam saja sudah di-warning oleh WHO. Nah, ini saraf-saraf telinga yang notabene kalau orang awam itu rumah siput. Nah, jadi telinga kita itu ada telinga luar yang telinga tengah yang dibatasi oleh gendang telinga, kemudian telinga dalam yang rumah siputnya itu justru organ kortinya itu ada sel-sel rambut, outer dan inner hair cell itu yang terdampak nanti. Karena ini rangsangannya suara itu akan dilanjutkan ke sana, kemudian ke arah otak. Baru kita bisa mendengar jedek, oh ini apa. Kalau ini terpapar terus-menerus selama lebih dari 1 jam akan fatigue atau lelah, bahkan rusak, dan itu membuat ketulian permanen. Ia menyebut jenis kebisingan ini kerap digunakan tanpa batas waktu dalam kegiatan hiburan masyarakat. Dampaknya tak hanya dirasakan oleh orang dewasa, tetapi juga berpengaruh terhadap bayi dan anak-anak. Menurutnya, paparan suara ekstrim dapat memicu gangguan tidur, kecemasan, hingga stres pada anak.
Gangguan ini berpotensi mempengaruhi tumbuh kembang secara jangka panjang. Lebih lanjut, sound horeg juga bisa mengganggu masyarakat sekitar dalam hal ketenangan dan kualitas hidup. Atit Sasono melaporkan. Pendengar, pakar ekonomi Universitas Airlangga menilai fenomena sound horeg menimbulkan reaksi pro kontra di kalangan masyarakat, khususnya soal etika bisnis. Faiz Putra melaporkan. Pakar Ekonomi Universitas Airlangga Profesor Dr. Ganjar Chandra Premananto menilai fenomena sound horeg menimbulkan reaksi pro kontra di kalangan masyarakat, khususnya soal etika bisnis. Ganjar saat dihubungi RRI Minggu 6 Juli 2025 menilai fenomena sound horeg merupakan ajang para vendor sound untuk menunjukkan kualitas alat yang dimiliki. Namun ia menyoroti dampak dari persaingan tersebut terhadap kenyamanan masyarakat. Menurutnya, bisnis yang baik merupakan bisnis yang tidak merugikan kalangan manapun, serta mampu menjaga keberlangsungan bisnis terhadap masalah lingkungan dan masalah sosial. Ya, kita tahu ya bahwa aktivitas festival horeg ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Artinya apa? Di sini ada masalah etika yang harus kemudian kita lihat. Bisnis yang baik adalah bisnis yang tidak merugikan konsumen atau tidak merugikan masyarakat sekitar. Kita di era sustainability, di mana sustainability adalah perhatian terhadap lingkungan, perhatian terhadap masyarakat, dan ada good corporate governance. Sehingga dari aspek sustainability, keberlanjutan bisnis, yaitu dari aspek perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat, hal itu tidak tercapai dengan baik sih. Nah, kalau saya kira lebih baik ada festival sendiri yang dilakukan terlokalisir, artinya ada panggung khusus yang dilakukan di ruang terbuka yang tidak banyak mengganggu masyarakat sekitar. Oleh karena itu, dirinya menyarankan agar penyelenggara sound horeg dapat ditempatkan di lokasi khusus yang dapat meminimalisir kerugian-kerugian dari berbagai aspek. Dirinya juga mendorong pemerintah dan pihak terkait untuk membuat regulasi terkait penyelenggaraan aktivitas sound horeg supaya tidak menimbulkan kerugian lingkungan dan sosial. Faiz Putra melaporkan. Pendengar, kita hadirkan komentar warta pagi hari ini. Naskah ditulis dan dibacakan oleh Ria Endandini. Selamat pagi. Akhirnya Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur mendukung keluarnya fatwa haram terhadap fenomena sound horeg yang dikeluarkan oleh pesantren Besuk Pasuruan. Fenomena sound horeg akhir-akhir ini banyak diperbincangkan setelah sound rakitan yang ada di pengeras suaranya kemudian mengganggu masyarakat sekitar. Biasanya acara pawai, nikahan, acara keagamaan, ataupun acara lain yang suaranya mengundang kebisingan dan kegaduhan bagi masyarakat sekitar. Komisi Fatwa MUI Jatim mengatakan bahwa fatwa haram yang dikeluarkan pengasuh pondok pesantren Besuk ini sudah tepat karena berdasarkan forum Batsul Masail dan pertimbangan fikih yang benar. Lagi pula saat ini sound horeg sudah seperti bisnis saja, ada artisnya dan melegalkan segala cara hingga merobohkan gapura dan mengakibatkan fasilitas umum warga juga terganggu. Apa sebenarnya ingin dicapai atau didapat dari sebuah acara hingga harus menggunakan perangkat pengeras suara yang berlebihan seperti itu? Bukankah inti dari sebuah acara itu makna dari acara tersebut sampai kepada penikmatnya? Hiburan sekalipun, termasuk konteks keagamaan, akan sangat sia-sia bila syiar agama harus hilang karena didukung oleh sarana yang berlebihan tersebut. Kita kaji bersama bagaimana larangan ini karena kita tidak bisa berkegiatan tanpa menghiraukan reaksi warga sekitar karena kita hidup secara sosial. Kehidupan bersama sangat penting untuk kita utamakan daripada kepentingan pribadi atau golongan. Sekian komentar.